Hey teman-teman, ketemu lagi ya dengan channel saya. Ya, kali ini kita pengen bahas tentang Folarin Balogun. Ya, untuk teman-teman fans Arsenal, kalau dengar nama ini pasti langsung berasa frustasi gitu kan. Kenapa berasa frustasi? Karena merasa bahwa Arsenal saat ini nih butuh seorang striker, dan ini kita punya seorang striker yang gacor ya, yang baru musim lalu dari Prancis, dari Ligue 1 ya, bisa 4 gol dan menyaingi perolehan gol Mbappe, Messi dan Neymar. Bahkan di pertengahan musim itu sempat menjadi top scorer Ligue 1 melebihi Mbappe, Messi dan Neymar gitu. Kok ini sama Arteta sepertinya tidak digubris, sepertinya kok nggak dikasih kesempatan gitu. Nah teman-teman, saya ingin teman-teman lihat ke belakang. Kita bernostalgia 1 tahun yang lalu di jendela transfer musim panas musim 22-23. Kita mengalami frustasi yang sama dengan William Saliba. Ya, Arsenal saat itu butuh defender yang bagus. Ini ada defender muda yang bagus, yang diakui oleh banyak klub-klub besar dan dikejar-kejar juga oleh banyak klub-klub besar, tapi sama Arteta seolah-olah dicuekin, seolah-olah nggak mau dipakai, seolah-olah mau dibuang juga gitu kan. Dan sekarang gitu kan, kita sudah tahu kenapa Arteta melakukan hal itu. Itu sudah didokumentasikan, yaitu wawancara dengan Saliba gitu kan ya. Ternyata bahwa Arteta ini melakukan hal seperti itu karena dia pengen melihat mentalitasnya Saliba. Dia pengen lihat apakah Saliba ini benar-benar pengen bermain menjadi starter di Arsenal. Seberapa kuat keinginan Saliba ini untuk bisa jadi starter di Arsenal. Dan teman-teman sudah lihat ketika dia bisa membuktikan ke Arteta keinginan dia untuk menjadi starter di Arsenal itu kuat. Dia sekarang menjadi salah satu back terbaik di Liga Inggris dan mungkin ya bisa bersaing juga sebagai back terbaik di Eropa gitu ya. Nah tadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Arteta ke Balogun ini sama. Kondisinya juga mirip kan. Baru balik dari loan dari Prancis juga ya, dengan hasil loan yang luar biasa gitu kan. Ini juga pemain yang lalu dikejar-kejar oleh banyak oleh banyak klub-klub besar Eropa juga gitu kan. Tapi seolah-olah sama Arteta ini dicuekin, sama Arteta ini seolah-olah kok nggak pengen dipakai. Ya seperti itu tadi teman-teman. Apalagi ini sekarang yang kita dengar kan bahwa Balogun ini untuk dia di tour Amerika ini, dia untuk latihannya dipisah, jadi dia latihan sendiri gitu kan, tidak bersama dengan tim inti. Jadi seolah-olah bahwa dia kayaknya beneran bakal dijual nih ke Inter Milan, karena ini yang sudah masukin penawaran kayaknya Inter Milan gitu kan, 35 juta pound sterling. Nah apakah memang benar Saliba akan dijual? Menurut saya keputusan itu bukan Arteta yang bukan Arteta yang pengen untuk ngejual. Jadi tadi Arteta pengen lihat seberapa kuat Balogun ini pengen menjadi starter di Arsenal gitu. Dan menurut saya kalau nanti memang Balogun ini memperlihatkan kekuatan keinginan dia, saya yakin dia juga bisa menjadi versi strikernya dari Saliba gitu. Jadi bisa menjadi striker yang disegani di Liga Inggris dan mungkin juga di Eropa. Dan saya yakin kalau dia bisa secara mentalitas ini mungkin tadi membuktikan ke Arteta bahwa dia pantas ada di Arsenal, mungkin dia bisa menyaingi Erling Haaland gitu kan. Ya mungkin ini bias saya sebagai fans Arsenal, tapi menurut saya kalau Balogun ini bisa membuat Arteta berpaling dengan apa yang dilakukan oleh Arteta saat ini, untuk bisa menengok lagi ke arahnya si Balogun ini, menurut saya Balogun ini akan menjadi salah satu striker yang disegani di Inggris
dan bahkan mungkin di Eropa gitu. Jadi hasil akhirnya menurut saya apakah dia akan memang benar dijual atau bertahan di Arsenal. Menurut saya keputusan akhirnya ini adalah ada di Balogun. Ya. Balogun ini pengennya seperti apa dan bagaimana dia mengimplementasikan keinginan itu. Gitu ya. Banyak yang mungkin bilang, ini strateginya baperan amat sih, kok kayak sok jual mahal banget gitu kan ya. Menurut saya ini adalah salah satu revolusi mental yang sedang dilakukan oleh Arteta untuk Arsenal. Ya, dalam merekrut pemain dia mencari pemain-pemain yang bermain demi lencana Arsenal ini. Ya, jadi dia cari pemain yang memang hatinya ingin bermain di Arsenal. Teman-teman kalau lihat wawancara-wawancara dengan pemain-pemain yang direkrut oleh Arsenal di eranya Arteta, rata-rata mereka akan bilang mereka memilih Arsenal karena mereka percaya dengan proyek yang disodorkan oleh Arteta ke mereka. Gitu. Jadi Arteta memberikan kepada mereka, ini proyek yang akan saya lakukan di Arsenal. Di sini kamu akan menjadi peran kamu dan di sini apa yang akan saya lakukan untuk kamu sehingga karir kamu nanti berkembang melalui Arsenal. Ya, itu dari hasil wawancara pemain-pemain yang direkrut oleh Arsenal di era Arteta, teman-teman bisa cari. Itu apa yang mereka omongkan, kenapa mereka memilih ke Arsenal. Gitu. Ya, jadi hal-hal seperti ini bukan karena Arteta baperan atau dia sok kuasa atau dia sok jual mahal, tapi karena dia memang mencari pemain yang mau bermain demi lencana ini. Jadi kalau mereka sudah dijelaskan seperti itu, mereka mau, ayo, kalau enggak ya sudah. Gitu. Jadi enggak akan dirayu-rayu dengan gaji yang ekstra atau gimana, enggak. Karena Arteta mencari pemain yang mau bermain demi lencana ini, bukan semata-mata uangnya saja gitu. Ya, dia cari pemain yang haus akan prestasi, haus mencari mencari warisan gitu kan, mencari warisan dalam artian warisan prestasi gitu kan, legacy gitu loh. Pengen cari legacy untuk namanya, itu yang dicari oleh Arteta. Ya, pemain-pemain yang haus akan prestasi ini, bukan hanya haus uangnya saja gitu. Nah, itulah juga salah satu alasan kenapa dari saya merasa bahwa Dusan Vlahovic ini nggak akan ditarik oleh Arteta lagi. Kenapa? Karena saya yakin apa yang Arteta lakukan untuk pemain-pemain yang dia rekrut gitu kan, untuk Declan Rice, untuk Jurriën Timber, Kai Havertz, itu juga dia lakukan ke Dusan Vlahovic, dan Dusan Vlahovic memilih untuk ke Juventus. Ya, jadi menurut saya Arteta tidak akan mencari lagi Vlahovic. Kenapa? Karena sudah menolak untuk bermain untuk lencana ini gitu loh. Jadi ya sudah, oke, kamu nggak mau, ya no problem, bye. Kita cari yang lain gitu. Nah, ini yang dari saya, makanya teman-teman nggak usah frustasi. Bagaimanapun hasil akhirnya nanti Balogun apakah akan dijual atau dia stay di Arsenal, menurut saya keputusan akhir itu sebenarnya semua bergantung dari Balogun sendiri, bukan dari Arteta. Dalam artian bahwa kalau Balogun tadi bisa membuktikan ke Arteta bahwa gue pantas jadi starter di Arsenal, ya maka dia akan pasti diturunkan menjadi starter di Arsenal di musim 23-24 ini. Cuman sekali lagi, seberapa pengen Balogun untuk bisa seperti itu gitu kan. Ya, itu sih ya teman-teman dari saya. Jadi memang strategi yang unik lah menurut saya, dan nggak semua pelatih berani melakukan hal seperti ini, dan menurut saya ini adalah tanda-tanda PD-nya, betapa PD-nya Arteta dengan
kemampuan kepelatihan dia untuk bisa membawa pemain-pemain yang dia rekrut itu nanti bisa berprestasi gitu ya. Ya, itu saja dari saya, teman-teman. Semoga juga lebih membuka lah ya wawasan teman-teman ini terhadap Arsenal, dan apa yang saya omongin ini bukan hanya berdasarkan apa ya katanya-katanya, tapi atau bahkan lebih parah lagi, berdasarkan percaya aja deh omongan saya. Tapi teman-teman bisa cari lah ini di artikel-artikel tentang ya tadi Saliba, pemain-pemain yang direkrut oleh Arteta ya. Teman-teman bisa cari artikel-artikel tersebut. Apa yang saya omongin ini berdasarkan wawancara-wawancara tersebut gitu. Jadi ya inilah keyakinan saya kenapa menurut saya Balogun ini, apakah dia stay, apakah dia dijual, semuanya akan berbalik kembali ke Balogun sendiri gitu. Itu ya teman-teman, sampai jumpa di bincang bola kita berikutnya.